Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Dince Daihinggo. Saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Topik dari pembahasan materi kami pada hari ini adalah kepentingan Barat atas Timur. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Memperkenalkan, nama saya Loberato. Baik, di sini saya mengajukan pertanyaan. Satu, apa itu motivasi utama Barat dalam membangun dominasi di Timur? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iren. Motivasi utama Barat dalam membangun dominasi di Timur umumnya didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, yaitu untuk memperluas pasar, politik, dan budaya. Beberapa alasan utama juga meliputi penguasaan sumber daya alam negara-negara Timur, khususnya di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah, kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, rempah-rempah, dan mineral berharga. Sejak era kolonialisme, negara-negara Barat memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung pertumbuhan industri dan ekonominya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kedua. Ini, bagaimana pengaruh ekonomi Barat mempengaruhi kemandirian ekonomi negara-negara Timur? Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iren. Pengaruh ekonomi Barat terhadap kemandirian ekonomi negara-negara Timur seringkali kompleks, dengan efek yang beragam. Ada yang positif terhadap juga banyak yang cenderung menerapkan kemandirian negara-negara Timur. Ada beberapa pengaruh utama yang terjadi. Ketergantungan pada investasi asing. Banyak negara-negara bergantung pada investasi Barat untuk mengembangkan strategis infrastruktur dan sektor-sektor seperti energi dan manufaktur. Meski begitu, investasi ini bisa mempercepat pembangunan. Ketergantungan yang tinggi sering mengurangi kemampuan negara Timur untuk mengelola ekonominya secara mandiri. Kebijakan ekonomi mereka pun sering kali sesuaikan dengan tuntutan investor asing. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Dan di sini saya akan langsung lagi bertanya, pertanyaan nomor ketiga. Bagaimana pengaruh budaya Barat mengubah nilai-nilai dan tradisi masyarakat Timur? Pengaruh budaya Barat dalam membawa perubahan yang signifikan pada nilai-nilai dan tradisi masyarakat Timur, baik dalam hal gaya hidup, pandangan dunia, sehingga sistem nilai sosial. Beberapa dampak utama dari pengaruh ini meliputi: yang pertama, ada perubahan dalam gaya hidup dan konsumsi. Budaya Barat yang cenderung konsumtif dan materialistis mempengaruhi masyarakat Timur, khususnya di kalangan muda, untuk mengadopsi gaya hidup yang serupa. Hal ini terlihat dalam tren membeli produk-produk merek Barat, makanan cepat saji, dan mode pakaian yang mengikuti tren Barat. Seiring waktu, konsumsi ini dapat meningkatkan budaya lokal dan menggeser preferensi terhadap produk-produk tradisional. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang keempat. Bagaimana konsep modernisasi yang diperkenalkan Barat mempengaruhi identitas dan pembangunan di negara-negara Timur? Jadi baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iren. Konsep modernisasi yang diperkenalkan Barat telah berdampak signifikan pada identitas, budaya, dan proses pembangunan di negara-negara Timur. Meskipun modernisasi telah membawa sejumlah kemajuan, pendekatan ini juga menimbulkan
tantangan terutama dalam mempertahankan identitas budaya dan mencapai pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Transportasi identitas budaya. Modernisasi sering kali mendorong nilai-nilai Barat yang tertekanan rasionalisme, individualisme, dan teknologi negara-negara timur. Hal ini terkadang berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang lebih efektif dan berbasis komunitas. Akibatnya beberapa masyarakat mengalami perubahan besar dalam identitas budaya mereka. Mengadopsi gaya hidup Barat sambil mulai meninggalkan tradisi lama. Bagi sebagian orang, hal ini menyebabkan krisis identitas karena mereka harus memilih antara mempertahankan budaya asli atau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern. Terima kasih atas jawabannya. Kami sangat memuas. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang kelima. Ini peran-peran negara-negara Barat dalam konflik di Timur Tengah sangat kompleks dan memiliki dampak yang besar, baik di masa lalu maupun saat ini. Berikut ini beberapa peran utama mereka. Itu tangan itu. Tali betul. Taruh sini. Oh ya, taruh memang di sini tahap itu. Bikin meme. Kurang naik. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima. Bagaimana peran negara-negara Barat dalam konflik di Timur Tengah? Ya, saya akan menjawab pertanyaan kelima untuk poin pertama. Peran negara-negara Barat dalam konflik di Timur Tengah sangat kompleks dan memiliki dampak yang besar, baik di masa lalu maupun Baik, lanjut saja pertanyaan yang kelima. Bagaimana peran negara-negara Barat dalam konflik di Timur Tengah? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Iren. Poin pertama, peran negara-negara Barat dalam konflik di Timur Tengah sangat kompleks dan memiliki sangat dampak yang besar baik di masa lalu maupun saat ini. Poin pertama, kolonialisme dan pengaruh pasca Perang Dunia. Setelah Perang Dunia I, kekaisaran Ottoman runtuh dan kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris dan Prancis membagi